Cuman yang bermasalah di sini adalah brokernya atau WPB-nya yang selalu menghalang-halangi. Ya, selalu menghalang-halangi kalau nasabah ini mau tarik dana. Kalian bisa lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas ini di channel Zero to One. Ya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang salah satu dari pertanyaan yang paling banyak yang masuk ke saya, yaitu bagaimana kriteria dari perusahaan pialang yang aman untuk investor, ya. Jadi saya beberapa kali dapat aduan dari beberapa investor di pialang, baik itu yang loss, baik itu yang dia profit. Tapi problem utamanya ketika mereka mau, yaitu dengan withdrawal atau ngambil uang mereka, itu selalu terkendala oleh yang namanya mekanisme perusahaan. Nah, jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana sih kriteria awal yang baik untuk sebagai pertimbangan dari nasabah itu, dari sisi keamanan mereka, kalau jika mereka ingin bertransaksi atau berinvestasi di pialang, yang pertama itu yang harus kalian lihat itu adalah cara withdrawal dananya. Ya, jadi ini paling penting. Kenapa? Karena dari beberapa kasus yang masuk ke saya, banyak yang mengadu ke saya, mereka ini punya masalah terbesar itu tidak bisa withdrawal. Ada yang nasabah itu yang dia sudah profit dari dana 30.000 kalau tidak salah itu, terus dia profit sampai 32.000, dia mau tarik yang 2.000-nya itu selalu dipersulit oleh wakil pialang berjangkanya, ya. Karena kan mekanisme pialang itu ada yang harus tanda tangan surat penarikan dulu, diserahkan ke kepala cabang tanda tangan, baru baru dana itu bisa cair. Nah, di sini wakil pialang yang ditugaskan untuk membantu nasabah untuk withdrawal itu tidak amanah, ya. Jadi mereka mesti mempersulit nasabah itu untuk bisa withdrawal. Nah, kayak gitu, ya. Jadi saran saya, kalau satu orang investor pengen mencari pialang, ya kira-kira dia ini rekomendasi bagus atau paling tidak dia aman, pertama itu ya harus cek dulu legalitas seperti apa, legalitasnya di bursa berjangka atau IDX. Terus yang kedua itu adalah cek bagaimana mekanisme withdrawalnya mereka. Bagaimana mekanisme withdrawal? Apakah dia online bisa langsung, nasabah sendiri yang langsung bisa withdrawal, atau harus menunggu dulu dari persetujuan wakil pialang atau brokernya itu tadi. Karena sebenarnya yang di sini bermasalah itu bukan perusahaannya. Perusahaan kalau sudah punya legalitas bisa dipastikan itu aman, tapi orang atau brokernya ini yang kadang-kadang tidak jujur dan tidak amanah sama nasabah. Nasabah sudah profit, nasabah mau tutup account, mereka selalu menghalang-halangi agar dana itu tidak boleh keluar, gitu loh. Itu yang bermasalah. Nah, kadang nasabah sudah profit, mau tarik dana, tapi mereka masih mempersulit. Di situ yang saya bisa katakan tidak jujurnya broker atau tidak jujurnya wakil pialang berjangka di situ. Nah, dari hal itulah yang biasanya membuat nasabah itu semakin marah, jengkel, dan akhirnya tidak punya trust lagi kepada pialang. Padahal pialang-pialang yang lain itu banyak yang banyak yang bisa recommended. Banyak juga broker-broker yang jujur, yang baik di sana. Nah, saya hari ini juga ingin memberikan rekomendasi kepada kalian. Jika kalian pengen tetap atau punya kalian sendiri, para investor ini, atau punya keluarga yang memang pengen atau bersikeras pengen bertransaksi di pialang, pengen berinvestasi di emas atau di mana, lalu mau
melalui perusahaan pialang kalian tetap ingin bertransaksi di bursa, saya bisa merekomendasikan seorang teman saya ya, yang dia sekarang ini masih bekerja di pialang. Dulunya dia ini adalah salah satu manajer saya. Jadi dia adalah anggota tim saya yang masukkan dia ke pialang. Tapi karena sekarang saya sudah tidak bekerja di pialang lagi, saya sudah tidak berkecimpung di pialang lagi, makanya saya merekomendasikan dia. Karena dia ini jujur, dia segala macam segala macam resiko pasti dijelaskan ya. Saya tahu dia, saya kenal dia sendiri. Lalu perusahaannya itu juga mekanisme withdrawalnya itu nasabah sendiri yang withdrawal, tidak pakai yang namanya wakil pialang, tidak pakai namanya broker. Jadi nasabah kalau mau tarik dana aja, mau langsung tutup saat itu juga langsung tutup aja, tidak mungkin dihalang-halangi sama perusahaan. Saya taruh link WA-nya di description, kalian tinggal hubungi saja kalau mau. Karena yang utama yang paling kalian harus tahu pertama kali itu adalah resiko seperti apa yang bakal kalian dapatkan jika masuk di pialang. Kalau kalian sudah mengetahui resikonya, sudah paham resikonya, baru kalian bebas pengen bertransaksi. Karena yang sebenarnya itu market mau naik turun itu tidak masalah, karena namanya investor itu sudah tahu market. Cuman yang bermasalah di sini adalah brokernya atau WPB-nya yang selalu menghalang-halangi. Ya, selalu menghalang-halangi kalau nasabah ini mau tarik dana. Kayak gitu. Oke, segitu dari saya, Muhammad Ikhlas di sini channel Zero Tuan. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian tidak suka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.